Respon tegas Komnas HAM soal kasus polisi tembak pelajar hingga tewas. Kasus polisi tembak mati pelajar di Semarang, Jawa Tengah memantik respon tegas dari Komnas HAM. Komnas HAM mengecam tindakan penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, terhadap 3 siswa SMKN 4 Semarang. Diketahui, kasus ini terjadi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang. Aibda Robik Zainuddin menembakkan pistolnya 2 kali ke arah 3 siswa, yang terdiri dari GRO, 17, yang meninggal dunia, serta AD, 17, dan SA, 16, yang mengalami luka tembak di tangan dan dada. Sementara AD dan SA selamat. Peristiwa ini menuai sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, dalam keterangan tertulis pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024, meminta Polrestabes Semarang untuk menangani kasus ini dengan cara yang humanis. Kami meminta polisi, khususnya Polrestabes Semarang, agar memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis, ungkap Adnike, melansir dari Tribun Jateng. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan serta perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus ini. Kombes Pol Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, mengeklaim bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan kepada para korban selama proses hukum. Iya, kami lakukan pendampingan, ujarnya di Mapolrestabes Semarang. Selain itu, terungkap sejumlah kejanggalan kasus pelajar SMK ditembak mati Aibda RZ, oknum polisi anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Peristiwa polisi menembak mati pelajar berinisial GRO, 16, itu terjadi di depan Alfamart Jalan Candu Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Tak hanya GRO, 2 teman satu sekolah korban masing-masing berinisial SA, 16, dan AD, 17, mengalami luka yang sama tetapi nyawa mereka masih tertolong. Korban GRO sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang sebelum akhirnya meninggal dunia. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Semarang menilai ini kasus extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Betul. Polisi melakukan rekayasa dan kronologi yang kemudian seolah-olah extrajudicial killing yang kemudian dibenarkan padahal tidak boleh polisi serta-merta melakukan penembakan, kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum, LBH Semarang, Syamsuddin Arif, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, polisi diduga melakukan rekayasa kasus pembunuhan korban. Korban yang tak memiliki catatan kriminal maupun catatan kenakalan di sekolahnya tiba-tiba dituding sebagai anggota gangster yang gemar tawuran dengan membawa senjata tajam. Kasus diarahkan ke tawuran tentu ini sebagai cuci tangan polisi yang kemudian mengangkat bahwa ini kasus gangster yang meresahkan di Semarang, lanjutnya. Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto membantah telah merekayasa kasus. Tidak, kata Artanto ketika dihubungi. Dia beralasan, sedari awal kasus ini terbuka buktinya melibatkan media atau jurnalis untuk ikut memantau kasus. Kami tidak menutupi, ungkapnya. Polisi bongkar makam pelajar yang tewas ditembak Aibda Robik. Perlahan kasus penembakan pelajar oleh polisi di Semarang bakal ada titik terang. Polisi bakal melakukan pembongkaran terhadap makam Gama Rizkinanta Oktavandi di Sragen, Jawa Tengah. Gama merupakan siswa SMKN 4 Semarang yang tewas setelah ditembak oleh penyidik dari Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, RZ, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, lalu. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengungkapkan dibongkarnya makam Gama untuk keperluan ekshumasi dan alat bukti atas penembakan oleh Aibda Robik. Dwi mengatakan proses ekshumasi akan dimulai malam ini, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Kami akan ekshumasi, bongkar makam korban Gama secepatnya,
Malam ini lagi proses, katanya. Dikutip dari Tribun Jateng. Dwi menuturkan ekshumasi ini dilakukan pasca Aibda Robik dilaporkan oleh pihak keluarga korban pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, ke Polda Jateng dengan menganggap penembakan yang dilakukan adalah upaya penganiayaan dan pembunuhan. Usai pelaporan, dia mengatakan kasus ini telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, sambungnya, Aibda Robik belum ditetapkan menjadi tersangka meski kasus sudah naik ke penyidikan. Belum tersangka, kan nunggu autopsi. Tapi sebelum autopsi dilakukan, ekshumasi, jelasnya. Dwi juga mengungkapkan proses ekshumasi ini sudah disetujui oleh pihak keluarga. Terkait pelaporan oleh pihak keluarga Gama, dilakukan pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, lalu. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menuturkan Aibda Robik dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ia korban sudah melaporkan kasus kematian pelajar tersebut ke SPKT Polda kemarin, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Kami sudah buatkan laporan polisinya, katanya. Artanto pun menjamin pihaknya akan terbuka dalam pengungkapan kasus ini. Kami jamin proses hukum akan sesuai fakta dan prosedur yang ada, kata Artanto. Kini, kata Artanto, Aibda Robik masih ditahan atau dalam penempatan khusus, Patsus, untuk 20 hari ke depan selama proses penyelidikan. Setelah penahanan selesai, Aibda Robik akan menjalani proses sidang etik terkait tindakannya yang dinilai berlebihan atau excess of action. Sebelumnya, Artanto mengklaim pihaknya memiliki rekaman video penembakan oleh Aibda Robik terhadap Gama dan dua korban lainnya yaitu rekan almarhum yakni Sa dan Ade. Namun, dia enggan untuk memperlihatkan rekaman yang dimaksud. Artanto berdalih rekaman itu masih menjadi bahan penyidikan oleh penyidik. Jangan. Itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Ujarnya pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Terungkap gelagat Aibda Robik sebelum tembak pelajar, namun dibantah Polda. Akhirnya terungkap sosok Aibda Robik Zainuddin, 38 tahun, polisi yang menembak mati GRO. 17 tahun, pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah. Wajah Aibda Robik Zainuddin terungkap dalam foto yang beredar di kalangan wartawan pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Tampak Aibda Robik Zainuddin berada di dalam sel mengenakan baju berkerah. Belum diketahui di mana persis keberadaan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang dalam foto tersebut. Seiring beredarnya foto tersebut, terungkap kabar mengenai gelagat Aibda Robik sebelum menembak mati GRO dan melukai dua temannya Ade, 17 tahun, dan Esa, 16 tahun, di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Ramai dikabarkan penembakan itu dilakukan Aibda Robik dalam kondisi mabuk dan motornya bersenggolan dengan motor korban. Bukan karena tawuran atau aksi gangster. Mengenai hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya masih menyelidiki informasi tersebut. Namun, Artanto mengklaim memiliki bukti rekaman CCTV di lapangan. Nanti akan dilakukan penyelidikan dan cross-check dengan saksi-saksi yang ada, sambung Artanto. Meski mengaku punya bukti rekaman CCTV, Artanto menolak memperlihatkan rekaman adegan penembakan tersebut. Jangan, itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Dalih Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Menurutnya, adegan ini menjadi bagian krusial terutama soal klaim polisi bahwa Aibda Robik Zainuddin diserang ketiga korban meliputi GRO, korban tewas, AD, luka tembak di dada, dan SA, luka tembak di tangan.
Polisi menuding ketiga korban menyerang terlebih dahulu ke Aibda Robic sehingga dia meletuskan pistolnya sebanyak 2 kali. Nembaknya pakai senjata organik, dimiliki oleh yang bersangkutan, beber Artanto.